Seorang remaja menangis saat terjaring razia penerapan pembatasan sosial berskala besar di kawasan Pondok Bambu, Jakarta. Remaja putri tersebut menolak sepeda motornya dibawa petugas. Gimana ceritanya itu? Remaja ini menangis dan memohon agar petugas tidak membawa sepeda motor miliknya karena tidak memiliki plat nomor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat. Meski demikian, petugas tetap mengamankan sepeda motor miliknya yang dicurigai sebagai motor bodong ke Mapolres Jakarta Timur. Selain di kawasan Durensawit, petugas juga merazia sejumlah remaja yang berkerumun di kawasan pinggir Kanal Banjir Timur. Mereka diminta kembali ke rumah masing-masing. Petugas di Tol Cikarang Barat dan Tol Cikupa masih berjaga hingga malam hari untuk memeriksa pengendara yang melintas. Meski masih ada pengendara yang melanggar, namun jumlahnya berkurang dibanding hari sebelumnya. Petugas yang berjaga di kilometer 31 Tol Cikarang Barat Bekasi terus memeriksa pengendara yang melintas. Meski larangan mudik sudah diberlakukan sejak tanggal 24 April lalu, namun hingga hari ini masih ditemukan pelanggaran meski jumlah pelanggaran mulai berkurang. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan pribadi, namun sejumlah bus dan juga minibus masih banyak yang mencoba membawa penumpang untuk perjalanan antar wilayah. Sementara di pos penyekatan mudik Tol Cikupa, Tangerang, Banten, arus lalu lintas tampak lengang. Hingga malam ini tercatat ada sebanyak 18 kendaraan yang masih mencoba mudik, diantaranya kendaraan pribadi jenis sedan, bus, dan minibus. Petugas memberlakukan mekanisme penyekatan. Dari 5 gardu yang dioperasikan, ada 1 gardu yang dikhususkan bagi kendaraan pribadi. Karena prioritas utama dalam pengecekan PSBB kali ini adalah mobil jenis kendaraan pribadi. Dan pemirsa, kita langsung memantau penerapan larangan mudik di Tol Cikarang Barat dan juga Tol Cikupa, Banten. Kita ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu, sudah ada Armalina. Ya Armalina, apakah masih ditemukan pengendara yang nekat mudik di Cikarang Barat? Ya Mirfa dan juga pemirsa, meskipun larangan mudik sudah diberlakukan sejak tanggal 24 April lalu, namun sampai sekarang masih saja ditemukan sejumlah pelanggaran yang berada di Tol Cikarang Barat. Dari data yang kami dapati bahwa hari ini ditemukannya 69 pelanggaran atau 69 kendaraan yang dipaksa petugas untuk kembali ke Jakarta dikarenakan ditemukan berindikasi akan melakukan perjalanan mudik melalui Tol Cikarang Barat. Sampai saat ini proses penjagaan dan juga pemeriksaan masih terus berlangsung di kilometer 31 Tol Cikarang Barat, di mana bagi pengendara yang akan melintas di Tol 31 ini diminta oleh petugas untuk membuka kaca mobil mereka dan diperiksa apakah ini berindikasi akan melakukan perjalanan mudik atau tidak. Memang sampai saat ini tidak adanya sanksi hukum, namun bagi pengendara yang masih nekat akan melakukan perjalanan mudik, ini langsung diminta oleh petugas untuk mengambil lajur kiri kembali ke Jakarta melalui pintu keluar tol Cikarang Barat 3 maksud kami. Dan sampai saat ini memang aturan untuk larangan mudik masih terus diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan dari tadi kami melihat memang ini didominasi pelanggaran oleh kendaraan pribadi yang isinya melebihi kapasitas, yaitu setengah kapasitas mobil. Artinya ini dalam mobil dipenuhi oleh sejumlah yang full oleh penumpang. Lalu juga masih ditemukan sejumlah kendaraan umum seperti bus dan juga minibus yang masih mencoba untuk membawa penumpang, mengantarkan mereka ke kampung mereka, itu antar wilayah. Namun dari petugas tadi, meskipun tadi dari bus ataupun minibus tersebut tetap sedikit memaksa untuk melakukan perjalanan, namun dari petugas langsung mengarahkan mereka untuk mengambil lajur kiri dan berputar balik kembali ke arah Jakarta. Dan hal ini juga petugas mengatur upaya untuk
tetap warga tidak melakukan perjalanan antar wilayah agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas di Indonesia. Mirfa. Ya baik Armalina, kita menuju gerbang tol Cikupa. Sudah ada Riki Iskandar. Riki, bagaimana? Apakah di sana juga ditemukan pemudik nekat? Iya, baik Mirva. Terkait dengan pemudik nekat, tentu ini masih ada saja dari hari ke hari pemudik ataupun pengendara ini yang mencoba untuk keluar dari zona merah yang melewati gerbang tol Cikupa. Dari data yang kami terima, memang tadi sempat dikabarkan Mirva juga ada 18 kendaraan, dan tadi kita lihat juga memang ada beberapa kendaraan yang harus terpaksa diputar arah kembali ke arah Jakarta. Ini ada kurang lebih 5 kendaraan. Ini artinya memang sudah ada puluhan kendaraan yang melanggar aturan PSBB ataupun yang mencoba keluar dari zona merah. Dari data yang kami lihat memang ini hampir setiap hari tidak lebih dari 50 kendaraan yang tercatat ini yang mencoba untuk keluar dari zona merah untuk keluar dari gerbang tol Cikupa. Artinya memang pelaku dari pencoba mudik ini memang masih ada, tetapi memang perlu disampaikan bahwa penjagaan di gerbang tol Cikupa ini cukup ketat karena memang ada dari 5 gardu yang difungsikan, ini ada 1 gardu yang dikhususkan untuk mobil sedan, dan penjagaannya cukup ketat. Jika memang kendaraan tersebut tidak ada surat izin, maka kendaraan tersebut memang tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun memang untuk terkait dengan surat izin ini masih ada simpang siur seperti itu di sini, dikarenakan memang warga sekitar ini tidak bisa beraktivitas dikarenakan memang tidak menggunakan surat izin. Maka petugas juga cukup sulit untuk membedakan mana yang petugas, maksudnya di mana yang pengendara warga lokal ataupun memang pengendara yang ingin mudik untuk meninggalkan wilayah zona merah tersebut. Seperti itu, Mirva. Ya baik, terima kasih Riki Iskandar atas laporan langsung Anda dari Tol Cikupa, dan sebelumnya ada Armalina di gerbang Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ratusan pemudik yang akan pulang ke Gorontalo mengamuk setelah ditolak melintas di perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara. Para pemudik tidak tahu jika PSBB di Gorontalo diperpanjang hingga 31 Mei mendatang. Inilah kericuhan saat ratusan pemudik tidak diizinkan melintas di wilayah Atinggola perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Sejumlah pemudik yang mayoritas perempuan mengamuk dan memaki petugas yang menutup akses jalan. Berbagai alasan dilontarkan para pemudik ini agar diizinkan melintas. Di antaranya ingin berlebaran di kampung dan baru pulang berobat di Manado, Sulawesi Utara. Para pemudik ini tidak mengetahui jika pembatasan sosial berskala besar yang berakhir pada 17 Mei kemarin telah diperpanjang hingga 31 Mei mendatang, sehingga penutupan pintu perbatasan tetap berlaku. Mereka protes karena dari sekian banyak masyarakat di sana itu mengira bahwasanya PSBB ini sudah selesai kemarin. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Situasi di pintu perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara akhirnya berangsur normal setelah aparat TNI Polri memberikan pengarahan dan imbauan agar pemudik kembali ke tempat asal. Sementara kendaraan yang diizinkan melintas hanya yang mengangkut bahan kebutuhan pokok dan BBM di bawah pengawalan aparat. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal terkenal sebagai ikon arsitektur Islam Indonesia yang mendunia. Di balik kemegahannya, ternyata Istiqlal menyimpan romansa kisah perjuangan bangsa. Jakarta, ibu kota Indonesia, tidak hanya dipenuhi dengan bangunan gedung pencakar langit. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Masjid Istiqlal menjadi ikon arsitektur Islam Indonesia yang mendunia. Secara harfiah, Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Masjid Istiqlal dibangun 24 Agustus 1961 pada masa Presiden Soekarno dan baru selesai 22 Februari 1978 di masa Presiden Soeharto. Pembangunan Masjid Istiqlal sempat terhenti saat meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965.
adalah Frederick Silaban, arsitek pemeluk Nasrani yang memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal. Sebelumnya, Frederick mempelajari pustaka masjid-masjid di dunia dan tata cara beribadah umat Islam selama 3 bulan. Dibangun di atas lahan seluas 9,5 hektar, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung hingga 200.000 jemaah. Tak hanya berkapasitas besar, di setiap bagian bangunan Masjid Istiqlal tersirat nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia serta filosofi Islam. Lalu Bung Karno memutuskan atau memilih lokasi pembangunan masjid ini hanya beberapa meter dari gereja katedral di sebelah timur. Kemudian di sebelah selatan ada gereja Immanuel. Jadi bangunan ini diapit oleh 2 gereja tua. Maksudnya apa? Bung Karno menginginkan agar masjid ini selain menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia, juga simbol toleransi kehidupan beragama. Kini, setelah 41 tahun berdiri, Masjid Istiqlal direnovasi pemerintah dengan biaya sekira 465 miliar rupiah. Renovasi ini diharapkan semakin meneguhkan identitas Istiqlal sebagai saksi sejarah perjuangan umat Islam sekaligus ikon Indonesia yang mendunia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah pandemi corona, rangkaian ibadah di bulan Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan di rumah, termasuk membayar zakat fitrah dan juga sholat Idul Fitri. Di Hari Raya Idul Fitri, seluruh umat muslim di dunia menunaikan sholat id berjamaah sebanyak 2 rakaat. Namun di tengah pandemi corona, sholat id bisa dilakukan di rumah. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sholat id di rumah hanya bisa dilaksanakan umat muslim yang tinggal di wilayah tidak terkendali atau zona merah. Untuk itu, MUI meminta kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memetakan wilayah zona merah di tanah air. Zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan ketentuan-ketentuan tentunya. Yang pertama, jika didistribusikan untuk kepentingan mustahik secara langsung, hakul milki, maka penerima adalah merupakan salah satu di antara 8 asnaf yang sudah ditetapkan. Salat Idul Fitri sebagaimana tadi ditegaskan bahwa boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola. Kalau kita memilih tempat di luar rumah, maka harus ada kondisi salah satu di antara 2 ini. Yang pertama, kawasan sudah terkendali pada saat 1 Syawal nanti. Apa indikatornya? Salah satu indikasinya ditandai angka penularan sudah menunjukkan kecenderungan menurun. Dan ada public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Berdasarkan apa? Berdasarkan otoritas yang punya kompetensi dan juga kredibilitas. Sementara sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Tetapi baik dilaksanakan di luar maupun di dalam rumah, salat Idul Fitri harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan salat dan juga pelaksanaan khutbah. Selain sholat id, umat muslim yang tergolong mampu wajib membayar zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan. Zakat diberikan dalam bentuk bahan pokok seperti beras atau uang tunai. Namun di tengah pandemi, banyak warga membayar zakat secara online melalui aplikasi. Atau bisa juga mentransferkan sejumlah uang ke rekening Badan Amil Zakat Nasional, termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di Masjid Al-Akbar Surabaya dicabut.
Hal itu dilakukan sesuai dengan keputusan dalam rapat yang digelar Forkompimda Jawa Timur siang tadi. Tentunya sebagai contoh adalah Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar mungkin Mas Jibril bisa melihat gambarnya Masjid Al-Akbar yang harus dilakukan. Jadi mulai masuk sudah dipisah, masuk antrinya juga sudah diarahkan. Setelah itu jaraknya 1-2 meter. Sandal tidak boleh tinggal di luar, harus dibawa masuk karena proses pengambilan sandal pada saat sholat, selesai sholat itu yang mulai berjubel. Jadi sandal kita siapkan, keseknya di Masjid Al-Akbar. Pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan gambar sebelumnya. Dan pemirsa, di tengah PSBB, Pasar Luiliang Bogor, Jawa Barat justru ramai dikunjungi pembeli. Informasinya usai jeda berikut.